Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema orang ketiga puas melihatmu menderita. Tanda mantan akan kembali kepadamu selamanya. Ya, orang ketiga niat banget ya untuk merebut mantan dari kita. Ya, dia sudah tahu tuh bahwa mantan sudah bersama kita, sudah menjadi calon istri kita atau calon suami kita, tapi dia tetap hadir di antara kita dan mantan. Kemudian dia merebut mantan, dia menggoda, merayu mantan, menawarkan berbagai janji-janji indah kepada mantan sehingga mantan menjadi tergoda, menjadi terbujuk, dan sekarang mantan pergi bersama orang ketiga. Ya, seharusnya kan tidak begitu ya. Orang kalau sudah melihat seseorang sudah menjadi calon suami atau calon istri orang lain, apalagi kalau sudah menjadi istri atau menjadi suami orang lain, maka dia harus menutup hatinya rapat-rapat, secantik ataupun seganteng apapun orang itu ya. Sudah tidak boleh dia rayu, tidak boleh dia bujuk, tidak boleh dia dekati, ya, karena sudah jadi milik orang lain. Seperti halnya dia juga harus memahami suatu hari nanti ketika dia memiliki seseorang yang amat sangat dia cintai, dan orang itu kemudian didekati orang lain, apalagi sampai direbut orang lain, kan rasanya sakit sekali. Nah, ini kemudian bukannya merasa bersedih begitu ya, melihat kita menderita ya, bersimpatilah ya. Ternyata dia malah tambah puas melihat kita menderita ya, tambah bahagia melihat kita mungkin menjadi bersedih ya, menjadi lemes begitu, bahkan beberapa pada awal perpisahan itu saking beratnya perpisahan itu sampai sakit ya. Nah, bukannya melihat orang sakit begitu, tetapi dia malah semakin puas dan bahagia. Nah, itu sesungguhnya ketika dia puas, ketika dia mentertawakan penderitaan kita, itu tanda bahwa penderitaan itu akan pindah kepada orang ketiga. Kenapa demikian? Jawabannya sederhana sekali ya. Karena ya, ketika seseorang mentertawakan kesusahan orang lain, maka kesusahan itu akan pindah kepada diri orang yang mentertawakan itu. Karena itu orang tidak boleh ya mentertawakan orang yang sedang susah, mentertawakan orang yang sedang sakit, dan seterusnya, karena akan berbalik kepada dirinya sendiri suatu saat nanti. Maka di dalam sebuah hadis kita semua diajarkan, la tushiris samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah engkau menampakkan kegembiraan karena kesusahan yang menimpa saudaramu, karena jika demikian Allah akan merahmatinya dan akan memberimu kesusahan. Ya, artinya ketika orang ketiga mentertawakan kesusahan kita, nah maka kesusahan yang kita rasakan hari ini akan pindah kepada orang ketiga secara otomatis ya. Yang kita rasakan hari ini kita susah karena mantan direbut dari kita ya. Yang merebut adalah orang ketiga. Nah, karena orang ketiga mentertawakan kesusahan kita, ini akan berpindah tempat ya, maka orang ketiga yang akan merasakan kesusahan
mantan kita rebut kembali darinya, dan dia yang akan merasakan penderitaan yang kita rasakan hari ini. Dia akan menderita melihat mantan bersama kita, menjadi pasangan kita, menjadi suami kita atau istri kita selamanya. Ya, jadi ketika perpisahan itu terjadi, orang ketiga puas melihat kita menderita, yakinlah insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, orang ketiga pun akan merasakan apa yang kita rasakan, dan mantan akan kembali kepada kita. Teruslah berdoa, memohon pertolongan Allah. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, perpisahan kita dengan mantan yang mungkin hari ini terasa berat bagi kita akan berujung dengan kebahagiaan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.